Hai guys, hari ini aku bakalan bahas saham-saham apa aja yang memiliki opportunity yang bagus di tahun 2021. Tapi sebelumnya, aku mau disclaimer dulu bahwa video kali ini bukan merupakan ajakan atau menyuruh kalian untuk membeli atau menjual saham-saham yang akan aku sebutin di video kali ini. Video ini hanya bermaksud untuk memberikan rekomendasi dan referensi buat kalian tentang saham-saham apa aja yang memiliki opportunity di tahun 2021 ini. Langsung aja kita mulai ya. Nah, seperti yang udah aku jelasin di video-video aku sebelumnya, bahwa pasar modal Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh berita-berita dan sentimen positif yang berasal dari media sosial. Nah, di tahun 2021 ini, sentimen yang positif itu datang dari beberapa sektor. Sektor yang pertama ada sektor nikel. Nah, kalau di sektor nikel ini, saham-saham unggulannya itu ada Antam atau Inco. Nah, seperti yang kita tahu kan, saat ini perusahaan-perusahaan kendaraan listrik itu lagi berlomba-lomba untuk membuat kendaraan listrik. Ada mobil listrik, ada juga motor listrik. Dan yang terkenal sih sebenarnya Tesla yang mau bangun pabrik di Indonesia. Seperti yang udah kita tahu semuanya bahwa Tesla sebentar lagi akan membangun pabrik baterai di Indonesia dan Tesla akan bekerja sama dengan Antam. Sentimen yang positif ini itu membawa saham Antam itu benar-benar terbang ya selama beberapa minggu ini. Nah, tapi sebenarnya nggak cuma Tesla doang yang sekarang lagi mengembangkan mobil listriknya. Banyak juga perusahaan-perusahaan di Cina yang lagi membuat mobil listrik juga. Salah satunya adalah perusahaan yang besar juga di Cina yaitu NIO. NIO ini produksinya juga nggak kalah sama Tesla. Nah, nggak cuma mobil listrik doang nih. Motor listrik juga sekarang lagi dikembangkan oleh banyak sekali perusahaan di dunia. Nah, akibatnya baterai akan sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Dan nikel sebagai bahan baku utama juga akan sangat diperlukan. Nah, kalau dari sektor nikel sendiri, sebenarnya ada beberapa perusahaan yang bagus. Itu ada Antam, Inco, ada Tins juga, tapi kalau aku lebih cenderung ke Antam dan Inco. Terutama Antam sih, karena selain sentimen positif dari Tesla, Antam ini juga memiliki proyek kerjasama dengan perusahaan Korea, yaitu LG Chem. Dia memiliki kerjasama untuk pembuatan baterai. Makanya nggak heran kan harganya Antam ini naik terus nih beberapa minggu ini dan naiknya kenceng banget. Cuman buat yang belum entry atau baru mau entry, mungkin bisa hati-hati dulu ya karena harga saham-saham nikel ini sekarang udah tinggi-tinggi banget. Mungkin buat yang mau entry boleh masuknya bertahap dan jangan langsung all in ke saham-saham nikel karena bahaya karena sekarang kan harganya udah tinggi banget. Nah, sektor yang kedua yang mendapatkan sentimen positif di tahun 2021 adalah sektor konstruksi. Nah, buat sektor konstruksi di tahun 2021 ini ada sentimen positif yaitu adanya program Sovereign Wealth Fund atau SWF. Nah, dalam beberapa minggu terakhir adanya berita ini membuat sektor konstruksi itu udah naik gila-gilaan juga. Mereka udah melebihi year to date mereka dan dalam beberapa minggu ini, rata-rata sektor-sektor konstruksi sahamnya udah naik lebih dari 30% semua. Nah, selain sektor konstruksi, adanya SWF ini juga berpengaruh terhadap sektor-sektor turunannya. Contohnya sektor semen nih. Contoh sahamnya ada INTP, SMGR, SMBR, dan lain sebagainya. Saham-saham ini juga bisa dijadiin watchlist selain saham konstruksi, karena saham ini juga akan diuntungkan dari adanya SWF ini. Nah, terus sektor selanjutnya adalah sektor telekomunikasi. Nah, seperti yang kita tahu di 2020 ini kan kebiasaan-kebiasaan masyarakat mostly berubah karena adanya work from home, quarantine, dan lain sebagainya. Jadi mereka banyak menggunakan internet. Nah, kebiasaan yang telah terbentuk di tahun 2020 kemungkinan besar akan terus continue di tahun berikutnya. Sebenarnya sih kalau nggak ada COVID di tahun 2020 pun, kita masyarakat juga sekarang udah nggak bisa lepaskan dari handphone dan alat-alat telekomunikasi lainnya. Nah, makanya sektor telekomunikasi ini akan sangat diuntungkan. Nah, saham telekomunikasi ini seperti Telkom, Tebik, dan Tower. Itu bisa dijadiin watchlist juga. Tapi kalau aku terutama Telkom sih, karena Telkom ini juga ada sentimen positif lainnya datang dari anak usahanya yang akan IPO di tahun 2021. Anak usahanya ini namanya Mitratel. Nah, Mitratel ini memiliki menara sebanyak 22.000 saat ini. Dan nanti setelah IPO diperkirakan Mitratel akan menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah tower 34.000. Ini merupakan sentimen positif juga ya buat Telkom.
Nah, selain itu, Indonesia ini semakin dekat dengan pengimplementasian jaringan 5G. Dan Telkom termasuk salah satu operator yang akan mengimplementasikan jaringan 5G. Nah, itu tadi guys, saham-saham dan sektor-sektor yang memiliki opportunity yang bagus di tahun 2021. Kalau kalian udah punya saham dan sektor yang mana aja nih? Boleh tulis komentarnya di bawah. Nah, tapi guys, di tahun 2021 ini kan semua keadaan belum pasti. Memang sih di tahun 2020 itu everything is all about COVID dan recession. Dan di tahun 2021 ini harapannya adalah keberhasilan vaksin dan juga pemulihan ekonomi. Kita semua berharap kayak gitu sehingga IHSG bisa terus naik. Tapi kita nggak tahu keadaan yang akan datang di 2021 ini. Sekarang ini juga kita perlu waspada dengan adanya virus B117 yang udah membuat beberapa negara kembali lockdown. Dan kalau hal ini juga terjadi di Indonesia lockdown lagi, ini akan menyebabkan perlambatan ekonomi lagi dan akhirnya akan menyebabkan IHSG mungkin gak bisa lanjut naik lagi. Nah, makanya kita tetap harus berhati-hati di tahun 2021 ini. Tapi kita semua sama-sama berdoa aja supaya COVID bisa cepat selesai, vaksinasi berhasil, dan juga ekonomi bisa cepat pulih dan semuanya bisa kembali seperti normal lagi dan gak ada lagi bayang-bayang COVID di IHSG. Sekian dulu video aku kali ini, semoga video aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan jangan lupa subscribe dan juga like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye.